Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Aliyah Islamic School, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih kelas 7 yang ada bukunya. Silahkan dibuka halaman 9. Pada pertemuan sebelumnya secara Zoom kita telah bahas bab yang pertama tentang toharah. Begitu pentingnya bersuci di dalam agama kita, ya, dan toharah terbagi menjadi dua, ada toharah lahir, toharah batin, dan juga telah kita jelaskan ya alat untuk bersuci bisa menggunakan air ataupun tanah. Berikutnya kita akan membahas bab yang kedua, yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis. Apa yang dimaksud dengan najis dan benda-benda apa saja yang dianggap najis oleh syariat. Najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat. Benda yang dianggap kotor oleh syariat, seperti kotoran dan kencing manusia. Iya, jadi itu pengertian najis. Jadi yang menganggap benda itu kotor adalah syariat, bukan manusia. Karena terkadang kita sebagai manusia menganggap suatu benda itu kotor, tetapi menurut syariat tidak najis. Seperti misalnya kotoran telinga kotor, ya, upil kotor, iler pun ya mungkin kita merasa jijik darinya. Tapi benda-benda seperti itu tidak dikatakan najis, hanya kotor, ya. Makanya patokan benda itu dikatakan najis yang mengatakannya adalah syariat. Dan apabila najis mengenai tubuh atau pakaian atau tempat, maka wajib untuk dibersihkan. Bahkan sholat tidak sah kalau pakaiannya itu ada najis. Misalnya dia sholat tetapi dia kencing gak cebok, atau kencingnya itu mengenai pakaiannya, maka sholatnya itu tidak sah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, kemudian apa saja benda-benda yang dianggap najis oleh syariat? Perhatikan. Yang pertama di antara benda yang najis adalah air kencing. Semua kencing manusia adalah najis, baik berasal dari bayi atau orang dewasa. Yang berbeda hanyalah membersihkannya. Terdapat perbedaan dalam cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Air kencing bayi laki-laki dibersihkan dengan memerciki bagian yang dikenainya, selama bayi tersebut hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibu, dan belum mengkonsumsi makanan. Sedangkan air kencing bayi perempuan dibersihkan dengan mencuci dan menyiram bagian yang dikenainya. Adapun jika mereka sudah mengkonsumsi makanan, maka air kencingnya harus dicuci. Jadi intinya di antara benda yang najis adalah air kencing. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ada seorang Arab Baduy yang datang ke masjid tiba-tiba kencing, maka ya para sahabat sudah pada jengkel. Nabi SAW mengatakan, da'uhu wa la tuzrimu, biarkanlah ia menyelesaikan kencingnya dan jangan kalian hentikan. Kemudian setelah orang Arab Baduy ini selesai kencing, Nabi meminta untuk dibawakan seember air dan dituangkan ke bagian yang terkena air kencing. Jadi intinya ini yang pertama.
Di antara benda najis adalah air kencing manusia. Kemudian yang kedua, di antara benda yang najis adalah kotoran manusia. Kotoran manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza watiya ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Jika sendal salah seorang di antara kalian menginjak kotoran, maka tanah yang diinjaknya setelah itu akan menyucikannya. Kemudian yang ketiga, di antara benda yang najis adalah mazi. Nah, ini mungkin kalian baru mendengarnya. Mazi. Apa itu mazi? Mazi adalah cairan yang bening, yang lembut dan lengket. Cairan ini keluar pada saat syahwat seseorang sedang meningkat. Jadi kalian yang sudah balik, ketika sedang meningkatnya syahwat, dia akan keluar tanpa disadari, tanpa terasa. Maka itu namanya mazi, yang keluar dari kemaluan tanpa kita sadari. Dan cara menyucikannya adalah dengan membersihkan cairan tersebut dan juga membersihkan kemaluannya. Ya, ini mazi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo." Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi sekali lagi, mazi adalah cairan yang bening, yang lembut dan lengket, dan cairan ini keluar pada syahwat seseorang sedang meningkat. Kemudian yang keempat, selain mazi ada namanya wadi. Wadi adalah cairan berlendir, pekat dan sedikit keruh. Biasanya ini keluar setelah buang air kecil. Jadi kadang kalau kita habis olahraga dalam keadaan capek, kencing, keluar setelah kencing itu cairan yang berlendir, pekat, maka itu namanya wadi. Dia najis, ya, dia wajib untuk mencuci kemaluannya. Ya, ini yang keempat, wadi. Kemudian yang kelima adalah darah haid. Di antara benda yang najis adalah darah haid, ya, yang dialami oleh setiap wanita. Cara membersihkannya adalah dengan mencuci bagian yang terkena darah haid. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Asma binti Abu Bakar bercerita, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ihdana yusibu sawbuha min damil haid. Kaifa tasna bihi qala tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi." Seorang wanita datang seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang harus dilakukan?" Beliau menjawab, hendaknya dia menghilangkan bekas darah itu, lalu menggosok-gosokkannya dengan jari sambil disiram dengan air, lantas memercikannya dengan air. Setelah itu ia boleh menggunakannya untuk sholat. Ya, jadi poin yang kelima, di antara benda yang najis adalah darah haid. Kemudian yang keenam, di antara benda yang najis adalah air liur anjing. Bahkan ini dikategorikan sebagai najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru inai ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah. Nah ini makanya dikatakan najis mughalladzah. Karena secara umum najis itu ada 3, ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Dikatakan najis mughalladzah karena cara membersihkannya dengan dibasuh 7 kali basuhan dan dicampur dengan tanah salah satu basuhannya. Dikatakan najis mukhaffafah
Karena cara membersihkannya ringan, yaitu dengan cara dipercikan saja. Dan yang termasuk najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI saja. Adapun yang lainnya disebut namanya najis mutawassithah, karena membersihkannya itu harus dibasuh dan disiram. Kemudian yang ketujuh di antara benda yang najis adalah daging babi. Ya, jadi daging babi itu najis, bahkan haram dimakan, haram dikonsumsi. Ya, semua bagian babi, kulitnya, bulunya, dagingnya, apalagi tulangnya, semua itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedelapan, tikus. Tikus adalah hewan yang najis. Ya, jika ada tikus yang jatuh di makanan yang padat seperti mentega, maka bagian yang terkena tikus itu harus dibuang. Dan yang kesembilan, yang terakhir di antara benda yang najis adalah bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan secara syar'i. Hewan yang mati dengan sendirinya, nggak dipotong. Seperti hewan yang ketabrak mobil mati, maka itu statusnya adalah bangkai. Hewan yang mati tenggelam, hewan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, ya, hewan yang sakit kemudian mati, yang penting dia tidak disembelih, maka statusnya adalah haram, bangkai, najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dikonsumsi. Ya. Namun ada beberapa bangkai, bagian bangkai yang dikecualikan. Artinya bagian bangkai ini tidak najis. Ya, bahkan mungkin boleh dimanfaatkan. Seperti bangkai ikan dan belalang. Maka apabila ikan dan belalang mati, maka bangkainya itu tidak najis. Sebagaimana Rasul bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani, amal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat tihalu." Dihalalkan bagi kita memakan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa. Kemudian juga di antara bangkai yang tidak najis adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir seperti lalat, semut, dan kutu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a adzubabu fi inai ahadikum falyagmishu kullah, thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'un wa fil akhar da'un." Jika seekor lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah ia menenggelamkan seluruh badan lalat tersebut, kemudian buanglah. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penawar, dan pada sayap yang lainnya terdapat penyakit. Iya, itulah benda-benda yang najis. Ya, jadi benda-benda yang najis yang pertama adalah air kencing manusia, kotorannya manusia, mazi, wadi, darah haid, air liur anjing, daging babi, tikus, bangkai. Dan dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan bangkai binatang yang darahnya itu mengalir. Maka dari sini ya dapat kita pahami, selain yang disebutkan tadi, semuanya itu adalah suci, dan kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ya benda itu najis kecuali ada dalilnya. Jadi hukum segala sesuatu adalah suci. Kita tidak boleh mengatakan benda itu najis kecuali ada dalilnya. Mengatakan benda itu najis, ingus najis, ya kotoran kuping najis, ya atau mungkin kotoran mata adalah najis, maka membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu hukumnya adalah suci. Ya, inilah materi fikih yang kedua, bab yang kedua, yaitu macam-macam najis yang insya Allah
berikutnya kita akan bahas masalah sunnah fitrah. Jadi silakan video ini disimak dari awal sampai akhir. Ya, demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.